Amerika secara sadar tak lagi mampu untuk membiayai ongkos perang yang sangat besar, terutama di Israel. 3 bulan saja sudah menghabiskan 20-30% anggaran perang Ukraina selama 3 tahun. Apakah Israel mampu ya membiayai agresinya di tahun 2024 ataukah Israel akan meminjam uang ke Indonesia untuk membiayai agresinya di jalur Gaza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Subprime Detector. Amerika Serikat dan Israel terancam bangkrut total. Ya teman-teman, ini bukanlah sebatas omong kosong. Israel dilanda krisis ekonomi dan Amerika juga sudah tak mampu membiayai 2 front perang, yaitu di Ukraina dan Israel. Bahkan teman-teman semua, dalam laporan yang sudah saya dapatkan, Israel teman-teman semua telah menghabiskan lebih dari 14,3 miliar US dollar atau sekitar 221,8 miliar rupiah. Dan di Ukraina, Amerika Serikat telah menghabiskan 75 miliar US dollar atau setara dengan 1163,8 triliun. Ya, informasi ini kita dapat dari artikel ini ya, yang berjudul Mulai Bangkrut, Amerika Desak Israel Stop Bombardir Gaza. Nah, teman-teman semua, Amerika Serikat walaupun disebut-sebut sebagai negara adidaya yang punya banyak sekali sumber penghasilan ya, tapi rupanya sudah mulai ngos-ngosan. Kita bisa lihat barusan Israel yang baru 3 bulan, teman-teman semua, baru 3 bulan sudah hampir menghabiskan lebih dari 30% biaya perang Ukraina yang sudah mungkin berjalan hampir 2 tahun lebih. Jadi kita bayangkan begitu mahalnya, begitu besarnya ongkos perang yang harus dibayarkan oleh Amerika untuk agresi militer sia-sia dari Israel. Kita bisa lihat teman-teman, walaupun Israel secara di atas kertas telah menghancurkan banyak infrastruktur, Gaza sudah menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, menghancurkan berbagai bangunan-bangunan pemerintahnya, tapi tujuan militer Israel tak satu pun tercapai. Mereka gagal membebaskan tawanan-tawanannya, bahkan banyak tawanannya yang malah harus gugur ya atau pindah server gara-gara terkena friendly fire dari para pasukan-pasukan Zionis Israel. Kita tahu berita yang ini di mana Israel ya tak sengaja menembak 3 tawanannya sendiri. Yang kedua, Gaza atau para pejuang Hamas ini masih tetap kokoh. Kita tahu bahwa salah satu tujuan utama operasi militer ya, operasi darat Israel ke Gaza adalah untuk menumpas Hamas. Tapi hingga detik ini Israel belum bisa menemukan markas operasi Hamas. Ya walaupun sudah diteliti di sini di bawah Rumah Sakit Indonesia ternyata tidak ada, di bawah Rumah Sakit Ashifa ternyata tidak ada. Ya, bahkan info terbarunya militer Israel pun sudah ditarik mundur akibat kekurangan dana untuk membiayai operasi militer yang sudah menghabiskan 221,8 triliun rupiah. Itu baru dana yang dibantu oleh Amerika, belum yang dikeluarkan dari kas negara Israel. Bahkan terbaru teman-teman, ada berita yang cukup menggelitik di mana Israel ini meminta dana ke negara-negara Arab Saudi, terutama UAE, Uni Emirat Arab. Nah, di sini teman-teman, artikelnya cukup lucu, di mana di salah satu artikel yang dirilis CNN, sebenarnya banyak di sini. Saya dapat juga dari Detik ya teman-teman semua, dari merdeka.com. Kita baca saja satu di sini di artikel yang dirilis oleh CNN berjudul MBZ ogah bantu Israel bayar gaji WN Palestina, minta saja ke Zelensky. Nah, di sini Muhammad bin Zayed ya menolak secara mentah-mentah permohonan bantuan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk membantu membiayai pembayaran gaji para pekerja-pekerja Palestina yang bekerja ke negara Zionis ya. Nah, di sini cukup lucu di mana Netanyahu ini meminta tolong kepada sejumlah negara-negara Arab. Yang notabene-nya Arab itu adalah musuhnya Israel.
Walaupun Uni Emirat Arab dan Arab Saudi adalah sekutu Amerika, tetapi secara garis besar mereka tidak suka terhadap eksistensi Israel di tanah Arab Palestina. Dan hari ini di artikel ini ya, Israel secara terang-terangan memohon bantuan dana karena tak mampu untuk membayar berbagai kementerian-kementerian dalam negerinya, dan termasuk membiayai ratusan ribu pekerja-pekerja Palestina yang bekerja untuk Zionis. Ya, jadi di tepi barat itu teman-teman semua banyak sekali pegawai-pegawai Palestina ya yang bekerja di bawah institusi-institusi Israel. Jadi memang untuk tepi barat, pemerintah otoritas Palestina itu dibiayai oleh Israel, karena memang kalau misalnya kita sebut tepi barat ini memang negara boneka yang memang didirikan Israel untuk bisa mengkoordinir atau menguasai tepi barat. Jadi kalau misalnya nggak dibayar, apa jadinya? Bisa jadi timbul pemberontakan. Ya, di sini saya sangat setuju dengan pilihan Muhammad bin Zayed ya, Presiden Uni Emirat Arab, yang bahkan menjawabnya dengan sarkasme, minta saja ke Zelensky. Ya, ini jawabannya sangat singkat. Jadi PM Netanyahu itu ngobrol panjang lebar bahwa ini demi kebaikan Palestina juga. Kalau misalnya tidak dibayar, nanti warga Palestina nggak punya uang. Nah, jawabannya cukup singkat teman-teman semua di sini. MBZ ini mengatakan minta saja ke Zelensky. Ya, kita tahu memang Zelensky itu sangat kaya raya akan bantuan teman-teman semua. Kita lihat saja barusan Amerika sudah memberikan 1.100 triliun lebih untuk membiayai perang di Ukraina. Belum negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain ya. Jadi ini cukup miris di saat Israel mengemisnya itu ya, memintanya itu malah ke bangsa Arab yang jelas-jelas orang-orang Israel ini sedang aniaya, sedang digenosida, sedang dibersihkan dari Gaza. Ya, saya nggak tahu bagaimana pola pikirnya. Yang jelas nggak ada bangsa Arab yang mau ngasih bantuan dana tuh ke Israel. Nah teman-teman semua, kita sudah menyimak panjang lebar bahwa Israel dan Amerika Serikat tengah ngos-ngosan untuk membiayai perang, terutama Amerika Serikat yang harus membiayai 2 front perang, yaitu di Ukraina dan juga di Israel. Amerika secara sadar tak lagi mampu untuk membiayai ongkos perang yang sangat besar, terutama di Israel. 3 bulan saja sudah menghabiskan 20-30% anggaran perang Ukraina selama 3 tahun. Kita bisa bayangkan jika agresi Israel terus berlanjut hingga setahun ke depan, Amerika mungkin bisa saja menjadi negara miskin, jatuh miskin ya, akibat harus mengeluarkan banyak sekali dana untuk Israel. Ya, ini miris memang saat Amerika lebih mementingkan Israel ketimbang rakyatnya sendiri. Kita tahu di Amerika banyak sekali persoalan sosial ya, seperti di Philadelphia yang di sana banyak sekali gang looting yang karena krisis sampai berbondong-bondong merampok di toko-toko, di swalayan-swalayan, di mal-mal. Ya, itu dikarenakan krisis ekonomi yang cukup parah di Amerika Serikat, tapi memang berusaha ditutup-tutupi oleh pemerintah Joe Biden. Oke, nggak mau melebar terlalu banyak teman-teman, terlalu lebar ya. Kita insya Allah bakal fokus lagi ke informasi terkait Gaza. Kita bakal terus update perkembangan konflik Gaza, dan kita lihat apakah Israel mampu ya membiayai agresinya di tahun 2024, ataukah Israel akan meminjam uang ke Indonesia untuk membiayai agresinya di jalur Gaza. Dan ya itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar informasi ini bisa terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.